Secara konstitusi, Pak Habibie adalah presiden mulai tahun 98 sampai 2003. Tapi Pak Habibie begitu jadi presiden untuk mengantarkan reformasi, membangun demokrasi. Saya hanya akan menjadi presiden sebentar, menyiapkan pemilu. Tahu nggak, bulan Juni berikutnya, 8 bulan berikutnya, dia adakan pemilu. Gitu. Kalau Habibie mau, saya presiden, berdasar konstitusi, jika presiden berhalangan tetap digantikan oleh wakil presiden sampai habis masa jabatannya. Ini enggak pakai habis masa jabatannya, hanya pakai 8 bulan Pak Habibie. Pakai 8 bulan udah pemilu. Makanya disebut reformasi dipercepat waktu itu, Pak. Reformasi dipercepat dan Pak Habibie menjadi jembatan. Kalau Pak Habibie mau, waktu itu kan bisa pakai TNI, pakai Polri, agar dia berdasar konstitusi, demi konstitusi, saya sampai tahun 2003, tapi dia enggak. Dia berhenti pada tahun 1999. Jadi dia buang waktunya itu 3 tahun lebih, 3,5 tahun jabatan dia tinggalkan karena demi membangun demokrasi. Hal lain lagi yang menarik, begitu demokratisnya dan aspiratifnya dia. Ketika sidang MPR menolak pertanggungjawaban dia, ya, waktu itu kan ada 2 calon kuat. Satu, Pak Habibie dari Golkar, kuat dukungannya karena pada waktu barisan kelompok Islam di situ, lalu ada Bu Mega, kuat juga barisannya karena tuh barisan kelompok nasionalis merah, ini kelompok nasionalis Islam hijau. Pak Habibie kuat di sini, ini kuat. Nah, Pak Habibie waktu itu laporan pertanggungjawabannya tentang Timur Timur ditolak dengan suara tipis oleh MPR. Dan penolakan oleh MPR itu tidak menyebabkan dia terhalang menjadi presiden. Tidak ada larangan kalau laporan Timur Timur ditolak, tidak boleh jadi calon presiden. Tidak ada larangan itu. Tapi begitu laporan ditolak, malamnya Habibie menyatakan dia mundur dari pencalonan. Kenapa? Sampai orang seperti Amin Rais, Wiranto, Nur Mahmudi Ismail, dan banyak tokoh lagi nangis di rumah Habibie. Bapak, tidak ada yang menghalangi Bapak, kata Pak Habibie. Tidak. Rakyat tidak percaya saya. MPR menolak pertanggungjawaban saya, berarti itu wakil rakyat. Saya ditolak, berarti saya tidak layak menjadi presiden. Mundur dia. Luar biasa ya. Mundur. Sampai saling tunjuk pada waktu itu. Ini kesaksian orang-orang yang hadir waktu itu. Tapi Habibie, saya mundur. Habis itu dia sholat subuh ke Masjid Istiqlal, lalu bicara ke rakyat, ya nanti saya mundur. Saya tidak pantas menjadi presiden kalian. Biar demokrasi maju dan sportif. Kalau laporan saya ditolak, berarti saya tidak layak. Etikanya luar biasa, Pak ya. Etikanya luar biasa. Itulah kemudian muncul Gus Dur itu kan, yang kemudian sebagai presiden. Nah itu kan patut ditutup. Kenapa Habibie waktu? Kalau mau nekat dia loh, saya pertama kalau mau sampai 2003. Pada saat itu kalau mau merekayasa menang, Golkar pada waktu itu kuat dengan barisannya yang hijau itu. Cerita ini mesti didengarkan oleh orang-orang yang minta diperpanjang, Pak. Minta diperpanjang. Iya. Habibie minta diperpanjang, minta diperpendek. Dan ketika ada kesempatan dia tidak merekayasa apa, saya berhenti. Rakyat tidak percaya ke saya. Ini Habibie. Nah, oleh sebab itu tuh mutiara menurut saya dari tokoh-tokoh kita terdahulu, mumpung ini masih suasana kemerdekaan, peringatan, mari kita cintai Republik itu dengan sepenuh pengabdian. Sepenuh pengabdian tidak harus habis-habisan, sesuai dengan posisi kita aja. Kalau Anda jadi menteri begini nih caranya, kalau jadi rakyat begini porsimu, kalau jadi dosen begini semuanya bekerja